Sekarang produk ponsel tuh gila-gilaan. Baru aja kita beli ponsel, nggak lama, beberapa bulan langsung keluar penerusnya. Satu pertanyaan di samping apakah kita harus ganti ke yang baru atau enggak adalah apakah teknologi atau ponsel baru itu selalu lebih bagus dibandingkan seri yang sebelumnya? Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Saya katakan di awal bahwa produk atau ponsel baru itu nggak selalu lebih bagus dibandingkan versi sebelumnya. Jangan kemakan iklan dan jangan kemakan kata-kata sales dan sebagainya lah ya. Saya ambil contoh. Kita bahas yang belum lama keluar ya, yaitu ada Oppo A53. Oppo A53 ini adalah penerus dari Oppo A52. Bisa dilihat dari angkanya. Tapi bukan sebagai pengganti sebenarnya, tapi sebagai penambah variasi. Kenapa? Kalau kita lihat secara kertas ya, spesifikasi Oppo A52 itu pakai Snapdragon 665. Layarnya Full HD Plus yang refresh rate-nya masih 60Hz. Itu tuh waktu awal diluncurin kisaran ya 3 jutaan lah ya. Terus ada Oppo A53, yang secara teori harusnya semua aspek tuh lebih tinggi dibandingkan Oppo A52. Emang iya ya, dia punya layar 90Hz, tapi layarnya tuh HD Plus tapi juga dia pakai Snapdragon-nya versi Snapdragon 662. Dan waktu diluncurin tuh di kisaran harga 2,5 jutaan ya. Ini bukan karena Oppo tuh gak bisa mikir atau gak punya strategi ya. Pasti ada pikiran idealis lah yang mengatakan bahwa produk yang baru itu harus lebih bagus dibandingkan yang lama. Tapi konsep bisnis itu nggak kayak gitu. Oppo ngeluarin Oppo A53 itu bukan biar pengguna A52 ganti ke A53, tapi mereka buat nyari pasar lebih luas dengan harga yang lebih murah, tapi ya dengan si tonjolan refresh rate 90Hz-nya. Suatu keunggulan yang emang nggak ada di Oppo A52, tapi ada keunggulan di Oppo A52 yang nggak ada di A53 ini. Saya kasih contoh kedua yang lebih kecil ya, yaitu dari segi prosesor, chipset. Snapdragon 665 sama 662 yang ada di duo Oppo tadi. Secara performa, daya tahan baterai, pokoknya semuanya itu sama. Tapi Snapdragon 662 itu dibuat lebih murah, dengan dia punya kemampuan DSP-nya tuh di downgrade, atau ya digital signal processing yang lebih lemah dibandingkan Snapdragon 665. Jadi Qualcomm tuh pengen target buat pasar mid-range, tapi dia tuh pengen punya spek yang sekisaran sama Snapdragon 665, yaitu ngeluarin 662. Semuanya sama, hanya saja biar dibuat lebih murah, lebih menangkap pasar di bawahnya, si DSP-nya ya di downgrade. Dan ini tuh bakal dilakuin ya sama semua vendor. Kalau produk yang diluncurin itu waktu peluncurannya nggak lama dibandingkan varian sebelumnya, katakanlah cuma 4-6 bulanan, pasti perbedaannya tuh nggak akan beda jauh. Dan sebenarnya cukup fair ya kalau misalkan ada ponsel yang keluarnya tuh nggak lama dari versi sebelumnya, terus si perubahannya tuh ya dikit-dikit amat, ataukah misalkan ada yang downgrade tapi ada yang ditingkatin kayak Oppo A53 tadi, itu tuh wajar ya. Kalau misalkan ponsel yang keluarnya 4-6 bulan atau bentar itu perubahannya major atau besar, pasti yang beli itu nyesek dan nggak akan beli lagi produk tersebut. Ya, pasti gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ada ponsel yang perubahannya pengen besar, pasti di kurun waktunya tuh 1-2 tahun. Jadi kalau misalkan ada ponsel yang baru keluar tapi kalian udah punya, kalian nggak usah bingung-bingung buat ganti atau enggak. Lihat aja kebutuhan kalian. Kalaupun misalkan kalian belum punya ponsel sama sekali, terus lagi bingung antara dua ponsel yang keluarnya tuh deketan ya, nggak sampai setahun, katakanlah Redmi Note 8 Pro ke Redmi Note 9 Pro, atau Samsung A50 ke Samsung A50s, atau Realme 6 ke Realme 7, kalian nggak usah bingung ya, lihat spesifikasinya, kalian butuh apa dan kalian nggak butuh apa, oke? Jadi kalau misalkan ada produk baru, jangan lihat versi si angkanya ya, kayak tadi Oppo A53, Oppo A52, oh ya udah kalian langsung beli Oppo A53, nggak kayak gitu ya, lihat spesifikasinya, walaupun misalkan ruwet ya, biar kalian gak nyesel, oke? Jadi itu saja obrolan Fix Me kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.